Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai bagaimana sistem koloid bekerja secara fisika pada proses dialisis dan memberikan contohnya. Nah, di sini kita tahu bahwa dialisis itu adalah tindakan ataupun mekanisme yang terjadi untuk ion-ion pengganggu koloid yang berasal dari larutan elektrolit yang ditambahkan ke dalam koloid untuk mempertahankan kestabilan. Nah, kestabilan koloid ini sendiri dapat dipertahankan dengan penambahan sedikit elektrolit dengan konsentrasi yang tepat. Namun, apabila konsentrasi elektrolit tidak tepat terbentuk, maka ion-ion yang mengganggulah yang akan mengganggu, menghambat dari kestabilan koloid itu sendiri. Adanya ion-ion pengganggu ini yang dapat dicegah ataupun dihilangkan dengan cara dialisis ini sendiri. Dialisis inilah yang merupakan suatu cara untuk melakukan suatu pemisahan ataupun pembersihan yang dimana antara ion-ion pengganggu dan ion-ion yang benar-benar dibutuhkan pada koloid tersebut. Contohnya di sini ada ion positif, ion-ion yang warna merah ini dan ion yang putih. Nah, ion-ion di sini di mana pada contohnya di sini mekanismenya di mana eh, terdapat suatu tabung diilustrasikan sebagai suatu tabung di mana di sini dimasukkan suatu larutan elektrolit yang mengandung ion-ion pengganggu. Nah, di sini terdapat dua ion-ion, ada yang warnanya putih dan ada yang warnanya merah. Nah, di sini dipisahkan daripada yang warna kuning ini adalah koloidnya. Nah, yang warna merah ini adalah sebuah larutan yang mendominasinya. Nah, untuk memisahkan dua elektrolit ini, maka di sini ada suatu pintu air masuk dan terdapat di atasnya ada air keluar. Yang dimana air keluar ini bukan sembarang air saja, tapi dengan ion pengganggunya di sini. Jadi dibersihkan eh, pada ion-ion pengganggu ini dari sistem koloid dengan menggunakan selaput permeabel, di mana dipisahkan antara ion-ion yang digunakan dan ion-ion yang tidak digunakan akan dibuang. Nah, penerapannya ada pada hemodialisa. Hemodialisa ini pada gambar di sini terlihat pada pembersihan atau cuci darah pada orang-orang yang mengalami harus cuci darah setelah maupun operasi di sini. Nah, di sini pembersihan darah itu diakumulasikan sebagai sampah buangan. Nah, bagi pasien terutama pada gagal ginjal ataupun penyakit akut biasanya membutuhkan terapi ini. Nah, di sini terlihat suatu mekanisme di mana air yang pembersihan tersebut dibuang melalui sebuah kubah tabung dializer. Nah, di sini dilakukan pembersihan. Nah, di dalam pembersihan inilah dipisahkan tadi seperti yang saya jelaskan ion-ion pengganggu dan ion yang dibutuhkan yang bersih yang masih bisa digunakan itu dibersihkan dan dicuci, kemudian dikembalikan lagi ke dalam tubuh melalui peredaran darah melalui impuls selang. Nah, dializer ini sendiri memiliki alat tegangan yang dimana untuk menggerakkan kubah dialektor ini untuk membersihkan darah tersebut. Nah, pada hemodialisa ini pengeluaran zat sisa metabolisme seperti ureum dan zat beracun lainnya dengan mengalirkan darah lewat alat dializer tadi. Ya, di sini berisi membran yang selektif permeabel sesuai dengan penerapan prinsipnya tadi, di mana melalui membran tersebut fusi dari zat-zat yang tidak dikendaki lagi itu dibuang. Karena hemodialisa ini dilakukan pada keadaan yang gagal ginjal ataupun di sini yang bersifat toksik ataupun racun di sini yang seharusnya tidak ada di dalam peredaran darah di dalam darah tubuh manusia. Nah, untuk itulah hemodialisa atau prosedur ini dimanfaatkan dari penerapan sifat fisika dialisis yang dimana dia membuang zat-zat ion-ion pengganggu dari sistem koloid. Nah, sistem koloid inilah yang merupakan darah tersebut, darah yang terdiri dari ion kotor dan juga ion bersih. Nah, dari peredaran darah inilah merupakan selaput semi permeabelnya. Nah, yang dibuang ini adalah ion pengganggu dan yang warna biru ini adalah ion yang sudah dibersihkan dari sistem koloid dari dializernya tadi. Nah,
Prosedur ini memerlukan jalan masuk ke dalam aliran darah. Nah, pada tubuh penderita di sini seperti pada kita lihat ada pasien. Nah, itu dia beredar dalam sebuah mesin di luar tubuh. Nah, itulah tadi yang saya jelaskan tadi, yakni sebuah alat yang dinamakan dializer atau disebut juga dengan pembersih tadi, pembersih darah. Sekian penjelasan saya mengenai prinsip sifat fisika pada proses dialisis.